Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi recap dari The Ultimate of All Ages. Di part sebelumnya diceritakan tentang chapter 92 sampai dengan 102 yang isinya adalah siasat dan rahasia dari penyerangan Duxflame ke Kota Emas. Jadi sebenarnya tujuan mereka itu bukanlah kota emasnya, melainkan warisan yang ditinggalkan oleh Punix di Gunung Punix terdekat. Karena itu, dengan sengaja mereka mengulur waktu untuk mengecoh perhatian dari pasukan kerajaan Tianzhu. Namun, berkat ketajaman dari intuisi Yun Xiao, dia menebak alur dari semua siasat ini. Bahkan dalam perjalanannya, dia dengan bantuan Jimeng telah menghabisi 2 dari 6 anggota heksagram kerajaan Duxflame. Meskipun pada akhirnya Jimeng harus terluka parah dan kembali ke kota kedamaian. Tapi Yun Xiao dia memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan ini. Dia terus berjalan menuju puncak Gunung Punix. Nah, sekarang mari kita sambung lagi rekap dari The Ultimate of All Ages part 10 dari chapter 103 sampai dengan 118. Di sisi lain, di puncak Gunung Punix, kini Hu Yanming masih mencoba menguraikan arai yang ada di dinding tebing. Namun prosesnya memang tidak sesederhana itu, karena dia butuh banyak waktu. Terlebih arai ini memang adalah arai kelas atas, yang bahkan sudah bertahan selama 10.000 tahun. Lalu, di tengah semua itu, Sun Xiumei kini berlari sambil menangis. Dia berteriak dan mengatakan kalau Li Wenxi dan Su Pinhong telah mati. Berita ini jelas adalah berita yang gawat. Lagi pula, orang yang bisa membunuh kedua orang itu jelas bukanlah orang biasa. Qi Zhenzi tampak geram, lalu bertanya siapa yang membunuh mereka. Dan dengan penuh ketakutan, Sun Xiumei mengatakan kalau yang membunuh mereka itu adalah 2 orang, satu Martial Lord dan satu lagi Martial Warrior. Kata-kata Sun Xiumei benar-benar terdengar seperti gurauan. Lagi pula seorang Martial King tidak mungkin kalah hanya oleh seorang Martial Lord dan seorang Martial Warrior. Ini Qi Zhenzi benar-benar marah, karena situasi seperti ini malah dibuat bercanda. Tapi Sun Xiumei bersumpah bahwa dia tidak berbohong. Lalu dia mulai menjelaskan apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Tapi, setiap ucapan dari Sun Xiumei justru semakin terdengar seperti sebuah bualan. Namun di sisi lain, tampak kekhawatiran juga di antara mereka. Lantaran jika yang dikatakan oleh Sun Xiumei itu benar, mereka tetap dalam situasi yang tidak akan menguntungkan. Jadi kemudian, Qi Zhenzi memberikan perintah untuk semuanya supaya kini berjaga di tempat itu. Siapapun yang berani mendekat harus ditangkap dan dikuliti hidup-hidup. Lalu di tengah pembicaraan itu, Hu Yanming akhirnya menyadari keberadaan dari Yun Xiao. Lalu Qi Zhenzi pun marah. Dia meminta Yun Xiao untuk keluar dari semak-semak. Namun begitu dia keluar dari semak-semak, dia sungguh terkejut dengan arai yang ada di depannya. Sun Xiumei melihat itu langsung berteriak dan mengatakan bahwa Yun Xiao adalah salah satu pelakunya. Jadi Qi Zhenzi kini tampak tidak bisa menahan amarahnya. Sementara itu Yun Xiao tampak tidak terlalu takut. Dia terus bercanda. Lalu saat Qi Zhenzi hendak menyerang, Hu Yanming menghentikannya. Dia mengatakan bahwa dia ingin Yun Xiao tetap hidup, karena dia bisa melihat bakat dari Yun Xiao. Hu Yanming mengatakan bahwa ekspresi Yun Xiao saat keluar dari persembunyian itu setidaknya menjelaskan bahwa dia mengetahui formasi ini. Karena itu,
Mendapatkannya sebagai murid itu adalah sebuah investasi yang sangat menjanjikan untuk masa depan. Setelah bertanya beberapa hal, akhirnya Hu Yanmin mengatakan kalau Yun Xiao hanya bertahan di kerajaan Tianshu dan belajar dari Sun Han saja, maka bakatnya akan terbuang sia-sia. Karena itu akan jauh lebih baik kalau Yun Xiao pergi mengikutinya. Namun sayang, meski menurut orang lain ini adalah kesempatan yang bagus bagi Yun Xiao, tapi Yun Xiao sendiri mengatakan bahwa ini adalah sebuah penghinaan. Karena alkemis peringkat 4 ini bahkan berani menjadikan dirinya sebagai seorang murid. Jika Yun Xiao bisa, dia pasti sudah menebas orang ini menjadi 2 bagian. Lalu sekarang, Yun Xiao hanya diminta berdiri dan mengamati. Sementara Hu Yanming kembali menguraikan arai formasi yang ada di depannya. Hu Yanming sengaja memberikan kesempatan agar Yun Xiao bisa membuat pilihannya sendiri. Lalu setelah beberapa saat kemudian, akhirnya formasi itu pun aktif dan sosok Phoenix terbang ke langit. Meski sebenarnya itu hanyalah serpihan jiwa Phoenix, tapi kekuatan yang ia pancarkan sungguh agung. Phoenix itu kini terbang sampai menembus awan, lalu kemudian berbalik dan bergerak ke arah semua orang yang ada di sana. Ini adalah masalah yang serius, tapi mereka bahkan tidak bisa menghindar karena mereka semua merasakan tekanan yang luar biasa. Akhirnya, api sang Phoenix pun menelan mereka semua. Seharusnya ini menjadi akhir mereka kalau mereka sungguh terbakar. Tapi, kemudian setelah mereka membuka mata, rupanya kesadaran mereka ada di dalam ingatan sang Phoenix. Sebagai seorang alkemis, Su Pinhong bisa merasakan bahwa saat ini soul power-nya di tempat ini bahkan meningkat 10 kali lipat dibandingkan dengan dunia luar. Dia sungguh merasakan sensasi yang jauh luar biasa. Terlebih, saat True Soul Phoenix menunjukkan dirinya, semua orang bisa merasakan kekuatan yang sangat besar. Lalu perlahan True Soul Phoenix pun mulai turun dari langit. Sementara itu, Hu Yanming berkata, "Semua, masih ada waktu sebelum dia menyentuh tanah. Selama itu kita akan berdiskusi dan membagi porsi api yang akan kita dapatkan." Ya, bahkan jika True Soul Phoenix itu terlihat mengerikan, namun ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Karena itu jelas mereka semua pun menginginkannya. Dan di tengah diskusi itu ada perdebatan di antara mereka. Mereka kini mulai berselisih paham. Lalu Hu Yanming mengeluarkan petir dari ujung jarinya. Dia juga memanifestasikan tanaman dari berbagai jenis di sekitarnya. Saat ini, mereka memang ada di dalam kesadaran Phoenix, atau dapat dikatakan mereka itu berada di dalam domain dari sang Phoenix itu sendiri. Tempat ini memang dipenuhi dengan soul power, jadi selama mereka bisa mengendalikan soul power, mereka akan menjadi sangat kuat. Bahkan tempat ini tidak lagi mengikuti aturan kekuatan pada umumnya. Hu Yanming merasa dialah yang paling berkuasa di tempat ini. Jadi dia memonopoli sebagian besar api Phoenix itu. Sedangkan kelima orang lainnya sungguh tampak masam dan tidak bisa melakukan apapun. Kemudian Yun Xiao tiba-tiba berteriak memarahi Hu Yanming. Bagaimanapun tempat ini sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Artinya tempat ini tidak akan bisa bertahan lama. Lalu apabila ada yang menggunakan soul power semaunya, maka dia bisa menghancurkan tempat ini. Mendengar itu, Hu Yanming akhirnya menarik soul power-nya. Terlebih untuk saat ini, dia sudah menunjukkan hierarki pada rekan-rekannya sendiri. Dialah yang terkuat di sini. Dialah yang mengambil keputusan. Setelah situasi menjadi jauh lebih tenang, Yun Xiao kembali melihat ke langit. Dan kini dia bisa melihat bahwa Sun Phoenix rupanya sudah mendarat.
Sang Phoenix mendarat tepat di hadapan kelima orang itu. Sementara itu, Yun Xiao berjalan dengan santai ke arah Sang Phoenix. "Hei, apa yang kau lakukan?" teriak Sun Xiumei. "Apa yang kulakukan? Tentu saja mengumpulkan api kehidupan," kata Yun Xiao dengan santai. Jelas perkataan Yun Xiao itu membuat semua orang menjadi geram. Lagi pula, sebelumnya mereka sudah membuat kesepakatan untuk membagi api kehidupan dari Sang Phoenix dan Yun Xiao itu tidak mendapatkan bagian. Namun sekarang dia malah mau mengambil api kehidupan dari Sang Phoenix. Yi Zhenzi kini segera mengumpulkan kekuatan jiwanya. Dia menghasilkan bola petir hitam. Lalu dia menembakkannya ke arah Yun Xiao. Tapi sayang sekali Yun Xiao dengan santai menepisnya ke atas, lalu kemudian meningkatkannya dengan puluhan kali lipat kekuatannya. Bola petir itu segera dilepaskan ke arah Qi Zhenzi, dan dengan kekuatan sebesar itu Qi Zhenzi terhempas dengan sangat menyedihkan. Semua orang terkejut. Bagaimanapun mereka tahu bahwa Yun Xiao itu hanya seorang alkemis peringkat 2. Jadi seharusnya dia tidak akan bisa melakukan semua ini. Ya, kita harus ingat bahwa di dalam kesadaran Phoenix ini, kekuatan jiwa adalah segalanya. Bahkan jika tingkat kekuatan jiwa Yun Xiao hanya setara dengan seorang alkemis peringkat 2, tapi pengendalian jiwanya itu juga sangat baik. Apalagi pengalamannya saat menjadi Gu Feiyang yang juga menjadi penentu utama dari kekuatannya ini. Hu Yanming masih tidak percaya. Dia lalu menyerang Yun Xiao dengan ribuan petir. Tapi Yun Xiao kemudian dengan santai menghalau semua petir itu. Yun Xiao memusnahkan awan petir dan berakhir memberi rebound pada Hu Yanming. Dia bahkan sampai dipaksa memuntahkan darah. Kekuatan Yun Xiao sungguh meluap-luap. Lalu, kelima orang itu menyatukan kekuatan dan mengeluarkan semua kekuatan jiwa mereka untuk menyerang Yun Xiao. Tapi sayang sekali Yun Xiao justru terlihat tersenyum. Alam ini adalah alam jiwa. Dia memiliki pemahaman yang mendalam, bahkan termasuk menciptakan benda. Lalu, dia pun memunculkan senjata kesayangannya dulu, Constellation Impaling Sword. Pedang ini adalah pedang dari Gu Feiyang di kehidupan sebelumnya, pedang yang selalu menemani dia untuk mendaki puncak. Lalu di hadapan serangan gabungan dari kelima orang itu, Yun Xiao mengayunkan pedangnya dan membelah serangan itu dengan satu gerakan. Akhirnya kelima orang itu pun diusir dari kesadaran ini. Setelah itu Yun Xiao tampak kelelahan, namun dia segera menghampiri True Soul Phoenix. Yun Xiao mengulurkan tangannya dan True Soul Phoenix langsung membakar seluruh tubuh Yun Xiao. Dia pun terkejut, bahkan dia pikir dia itu akan mati. Lalu, Yun Xiao memutuskan untuk masuk ke dalam artefak suci miliknya. Namun True Soul Phoenix mengejarnya dan melahapnya. Yun Xiao tidak bisa menghindar. Inilah akhirnya, pikir Yun Xiao. Namun sesaat kemudian saat dia membuka mata, dia melihat ingatan dari Phoenix yang dulu bertarung dengan demon. Pertarungan itu berlangsung sangat sengit, bahkan sampai membuat dunia seakan hancur. Pertarungan yang berlangsung hingga 7 hari lamanya. Akhirnya, sang demon memutuskan untuk kembali ke abyss. Sementara True Soul Phoenix, dia yang terluka turun ke Gunung Phoenix dan menyegel kesadarannya. Kesadaran inilah yang datang pada Yun Xiao dan kemudian meresap ke dalam tubuhnya. Kini Yun Xiao memiliki tanda api biru di dahinya. Dia terkejut tapi dia merasakan bahwa jiwanya telah naik setingkat dengan alkemis tingkat 3. Dia juga bisa merasakan luapan kekuatan jiwa yang terus mengalir dari dalam tubuhnya. Lalu saat Yun Xiao mencoba keluar dari artefak suci miliknya, dia menemukan bahwa tubuhnya masih utuh. Malah,
terdapat sebuah perubahan yang mengejutkan. Rupanya, sebelumnya tubuh Yun Xiao bukan dibakar habis, tetapi ditempa ulang, seolah Yun Xiao dilahirkan kembali. Karena itu, sekarang tubuh Yun Xiao menjadi lebih murni, dan dia bahkan menerobos Martial Master bintang 3. Yun Xiao semakin menyadari kekuatan dari True Soul Phoenix yang baru saja ia dapatkan. Setidaknya, sekarang dia mendapatkan perlindungan terhadap api. Meskipun Yun Xiao belum bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari True Soul Phoenix. Jika Yun Xiao ingin mengeluarkan kekuatan penuh dari True Soul Phoenix, maka setidaknya dia harus mencapai ranah Sovereign bintang 9. Tentu, itu nanti masih sangat lama. Selain itu ada satu benefit lagi yang tak kalah penting, bahwa saat ini jiwa Yun Xiao menjadi sangat kuat. Bahkan hampir tidak ada orang yang bisa melukai jiwanya. Setelah mendapatkan semua warisan itu, akhirnya kesadaran Phoenix pun runtuh dan Yun Xiao akhirnya kembali ke dunia luar. Di sana, Qi Senshi dan keempat heksagram telah menunggunya untuk waktu yang lama. Yun Xiao tahu akan keberadaan mereka. Dia pun sudah bersiap jika memang harus bertarung. Namun sayang, Qi Senshi merasakan aura yang datang mendekat. Bahkan jika itu hanya beberapa orang Martial King, tapi dengan kondisinya saat ini, dia bahkan tidak akan bisa bertarung. Akhirnya, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan benar saja, setelah itu rombongan Xiao Qingfeng, Chen Dazeng, Luo Yunsang, dan yang lain bersama dengan harimau petir datang ke sana. Setelah itu, Yun Xiao pun menjelaskan situasi yang terjadi di sana, dan setelah selesai mereka pun kembali ke kota kedamaian. Keesokan harinya perang pun dimulai. Pasukan dari Dux Flame sudah kehilangan tujuan mereka. Terlebih, diserang dari kedua sisi membuat mereka kewalahan dan akhirnya memilih untuk mundur. Perang ini tidak berlangsung lama, dan dengan begitu, kemenangan pun diraih oleh pasukan dari kerajaan Tianzhu. Lalu, setelah semua itu, Yun Xiao beserta yang lain pun akhirnya tiba di kota emas. Yun Xiao bertemu dengan Li Changfeng, ayahnya. Seperti biasa saat pertemuan pertama, Yun Xiao membuat orang-orang terkejut dengan perkembangannya, tak terkecuali pada ayahnya sendiri. Bahkan, saking terkejutnya, Li Changfeng sampai merasa dibohongi, dan dia pun menendangi Yun Xiao tepat di wajahnya. Setelah 3 hari berlalu, akhirnya kini pasukan pembantu pun kembali ke ibu kota. Sedangkan Li Changfeng sendiri, dia memutuskan untuk ikut kembali ke ibu kota dan menyerahkan tanggung jawab kota emas pada wakil komandan. Lalu dalam perjalanan, Yun Xiao masih terus memantau keadaan Jimeng, karena sampai hari ini pun Jimeng masih belum siuman. Ya, memang sebelumnya dia telah melakukan sesuatu yang berlebihan. Dia memaksakan diri untuk mengalahkan Li Wenxi, yang mana ranahnya jauh lebih tinggi daripada Jimeng. Lalu setelah itu, 1 bulan pun berlalu. Semua pasukan akhirnya sudah dekat dengan ibu kota kerajaan Tianzhu. Berita tentang kemenangan yang dibawa oleh pasukan itu sudah menyebar ke seluruh istana kerajaan. Dan karena itu, ini menjadi ombak yang positif bagi Pangeran Yue. Prestis yang ia miliki meningkat drastis. Lalu di siang itu, Pangeran Yue telah menyiapkan pesta penyambutan untuk pasukan dari Chen Dazeng. Sayangnya banyak pihak yang tidak suka pada keberhasilan ini, sehingga Pangeran Yue sendiri berpikir untuk memimpin jalannya pesta ini. Tapi saat dia baru ingin memulai, rupanya pangeran pertama dan sang raja datang. Kedatangan mereka berdua tentu saja mengejutkan Pangeran Yue. Tapi, karena sang raja sudah datang, maka sang raja sendirilah yang akan memimpin acara ini. Lalu, akhirnya, tidak lama kemudian pasukan pembantu pun tiba di depan gerbang kota. Pangeran Yue kemudian mempersilahkan raja untuk memulai acaranya. Beduk pun dipukul, trompet pun ditiup.
Iring-iringan bebunyian menambah semarak di siang itu. Lalu, sang raja kemudian memberi sambutan. Aku menyambut semuanya sebagai perwakilan dan pemimpin tertinggi dari kerajaan Tianshu. Hari ini memang bukan hari biasa. Hari ini tidak hanya tentang kemenangan perang ini, namun hari ini adalah hari di mana masa lalu akan ditinggalkan dan masa depan adalah segalanya. Karena itu, hari ini akan kuumumkan pewaris tahtaku. Mendengar ini, Pangeran Yue terkejut. Dia tahu ini momen yang penting, karena jika sang raja mengumumkan bahwa pangeran pertama yang menjadi raja, semua usahanya akan berakhir sia-sia. Jadi, Pangeran Yue segera menyela. Yang mulia, izinkan saya menyela. Oi adik bodoh, apa kau ingin menghentikan raja mengumumkan siapa pewarisnya? Teriak pangeran pertama. Tidak. Aku cuma ingin menanyakan 3 hal sebelum raja mengumumkan siapa pewarisnya, jawab Pangeran Yue. Sang raja pun menoleh, katanya. Katakan. Mendengar itu, Pangeran Yue mengangkat pedangnya dan dia berseru. Yang mulia raja, katakan pada saya, apakah pedang saya ini tajam? Ya, itu tajam, jawab raja. Kedua, yang mulia, apakah pasukanku ini hebat? Ya, tentu. Mata Pangeran Yue berubah menjadi penuh dengan keyakinan. Dia berseru lagi. Ketiga, entah itu pedang, pasukan, ataupun aku, putramu ini, apakah aku pantas memimpin Tianshu? Semua orang terkejut mendengar ini. Bahkan sang raja sendiri tidak menduganya. Lalu di saat sang raja masih terdiam, Chen Dazeng berseru di depan semua pasukan. Yang mulia, tolong serahkan tahtamu. Dan perkataan itu kemudian diikuti oleh seluruh pasukan yang ada di sana. Jika ini dilakukan di situasi yang tidak pas, maka tindakan dari Pangeran Yue ini pasti sudah dianggap sebagai pemberontakan. Namun kali ini, ia membawa kemenangan untuk kerajaan Tianshu. Tentu itu adalah sebuah anugerah yang besar. Qin Yue, apa kau ingin melakukan revolusi? Teriak pangeran pertama yang tampak tidak terima. Pangeran Yue pun tersenyum. Yang mulia raja telah melakukan banyak hal untuk kerajaan Tianshu. Namun saat ini kesehatannya semakin memburuk. Maka aku sebagai putra terbaiknya ingin beliau agar tetap fokus pada kesehatannya. Apa katamu? Kau berani mengklaim dirimu sendiri sebagai putra terbaik? Tampak seringai licik di wajah pangeran pertama. Benar. Apa ada yang keberatan dengan kata-kataku ini? Kata Pangeran Yue dengan tegas. Semua orang pun hening. Sampai kemudian terdengar sebuah suara. Aku keberatan. Pangeran Yue menoleh dan betapa terkejutnya dia. Saat ini, bahwa yang menyangkal dia itu adalah Zhang Qingfan dan Su Han yang sudah keluar dari pengasingannya. Belum lagi, mereka ini datang bersama dengan beberapa orang yang lain. Zhang Qingfan berjalan mendekat dan berkata, "Kali ini kau sudah kelewatan, Pangeran Yue." Pangeran Yue terdiam. Dia tahu bahwa Zhang Qingfan adalah salah satu pendukung dari pangeran pertama. Sekarang dia sadar akan alasan kenapa pangeran pertama masih terlihat tenang sampai akhir. Rupanya, dia sudah menyusun rencana ini. Setelah itu Zhang Qingfan memberi salam pada raja. Dia juga memperkenalkan beberapa orang yang saat ini mengikutinya. Yang pertama, dia adalah alkemis tingkat 4 dari kerajaan Duxflame, Yuan Hao. Lalu yang kedua, itu adalah alkemis tingkat 3 dari kerajaan Duxflame, Wang Chen. Meski dia hanya di tingkat 3, tapi dia ini adalah murid langsung dari Yang Di. Karena itu, prestisnya juga tidaklah kecil.
Ketiga, itu adalah Sun Shengsong, alkemis tingkat 3 dari kerajaan Duxflam. Orang ini adalah alkemis yang sebelumnya disewa oleh Li Junliang untuk mengobati Chen Dazeng. Dan yang terakhir, itu adalah pengikut dari Wang Chen, seorang martial grandmaster dari kerajaan Duxflam. Dia adalah Su Xiang. Melihat latar belakang dari keempat orang ini, tidak ada yang berani memandang rendah mereka. Apalagi salah satu di antaranya adalah murid langsung dari Yang Di. Tujuan mereka datang kemari sesungguhnya adalah untuk memenuhi undangan dari Sang King Fan dan kemudian melakukan evaluasi atas kenaikan tingkat dari Sang King Fan dan Suhan. Memang saat ini setelah keluar dari pengasingan, keduanya sudah mencapai peringkat 4. Tentu ini adalah suatu prestasi besar untuk kerajaan Tianzhu. Mengetahui ini, Pangeran Yue makin merasa tertekan. Posisi yang sebelumnya sudah sangat stabil, kini goyah hanya karena kedatangan dari beberapa orang alkemis. Sementara itu sang raja sendiri tampak bahagia atas kenaikan tingkat dari Sang King Fan. Ya, itu bisa dimengerti. Lagi pula Sang King Fan adalah alkemis pribadi raja. Jadi mereka memang memiliki kedekatan khusus. Lalu Sang King Fan juga menceritakan bahwa semua ini adalah sebuah anugerah. Dia sebelumnya sudah menyerah pada dirinya sendiri, dan dia berpikir tidak akan bisa melangkah lebih tinggi. Namun karena bantuan seseorang, dia bisa mengincar puncak yang jauh lebih tinggi. Di tengah perbincangan itu, Yun Hao berkata bahwa ini adalah berkah untuk kerajaan Tianzhu. Jika salah satu dari mereka tetap tinggal di kerajaan Tianzhu, maka kerajaan Tianzhu dapat menjadi kerajaan besar tanpa banyak usaha. Sesungguhnya, kata-kata ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa dengan naiknya mereka berdua ke tingkat 4, itu juga berarti akan ada banyak tawaran yang mungkin datang kepada mereka untuk merekrut mereka ke tempat yang lain. Ya, raja pun menyadari itu dan tampak kesedihan di wajahnya. Namun, Sang King Fan dengan tenang berkata, "Yang mulia tidak perlu khawatir. Aku akan tetap tinggal di Tianzhu selama sisa hidupku. Lagi pula, orang yang membantuku ada di Tianzhu, maka tidak mungkin aku meninggalkan Tianzhu." Sungguh? Raja tampak bersemangat. Sang King Fan menjawab, "Benar yang mulia, dan mungkin ini juga waktu yang tepat untuk mengucapkan terima kasih. Master Yun Xiao, dengan tulus kami berdua mengucapkan terima kasih padamu. Jika Anda ada di sini, maka kami menyambut Anda di depan," kata Sang King Fan dan Suhan bersamaan. Mereka mempersilahkan kepada Master Yun Xiao untuk maju ke depan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Sang King Fan dan Suhan, orang-orang dari kerajaan Duxflam menjadi bersemangat. Mereka pun ingin bertemu dengan Master Yun Xiao. Di tengah pasukan, Li Changfeng tampak menyilangkan tangannya dan merasa ini cukup lucu. Karena nama orang yang membimbing kedua orang hebat ini justru mirip dengan nama putranya. Namun, Yun Xiao dengan santai kini berjalan maju bersama dengan Yun Sang dan Jiarong. "Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Aku malu mendapatkan ucapan ini dari kalian. Lagi pula, kalian memang sudah memiliki pondasi yang baik," kata Yun Xiao dengan tenang. Hal ini sekali lagi mengejutkan semua orang. Memangnya siapa yang akan mengira bahwa Master Yun Xiao itu adalah Li Yun Xiao? Li Junliang pun merasa ada yang salah di sini. Karena itu dia segera menghentikan Yun Xiao dan memintanya untuk pergi. Namun, Sang King Fan dan Suhan dengan panik berlari dan menghampiri Yun Xiao. Mereka berdua langsung mengepalkan tangan dan menundukkan kepala. Keduanya berterima kasih pada Yun Xiao. Sekali lagi Yun Xiao meminta mereka untuk mengangkat kepala mereka dan mengatakan bahwa semua ini bukan karena dirinya, tapi karena dasar mereka yang sudah sangat baik.
Lagi pula tingkat 4 itu bukanlah sesuatu yang pantas dibanggakan. Itu adalah tingkat dasar dari seorang alkemis. Perjalanan mereka berdua masih sangat panjang. Mendengar ini, Yuan Hao tertawa dan mengatakan kalau Yun Xiao terlalu sombong. Dia bahkan menilai keduanya telah menipu dirinya. Begitu juga Sun Sezong yang mengatakan kalau Yun Xiao telah menempa rencana alkemis itu dan menipu semua orang. Mendengar ini, Zhang Qingfan dan Su Han pun menjadi marah. Bahkan Zhang Qingfan mengancam akan memutuskan hubungannya dengan mereka jika mereka berani tidak hormat pada Yun Xiao. Pun Su Han sama, dia sendiri yang memberikan lencana itu. Dan bagaimana bisa dikatakan lencana itu adalah lencana palsu? Sungguh perkataan dari Sun Sezong itu menyinggung perasaan Su Han. Mendengar ini, Yun Hao dan Sun Sehong tampak terkejut. Mereka tidak menyangka akan menerima respon seperti ini. Bahkan, Sun Sengsong mengatakan kalau Zhang Qingfan dan Su Han harus menerima hukuman karena telah berani bicara omong kosong. Mendengar ini, Zhang Qingfan dan Su Han menjadi semakin marah. Tapi sebelum mereka mengambil tindakan, Yun Xiao menghentikan mereka. Dia bahkan secara terang-terangan menantang Sun Sengsong untuk bertanding. Dia ingin membuktikan apakah dia memang seorang pembohong atau tidak. Jika Sun Sengsong kalah, artinya semua tuduhannya itu salah. Lalu dia juga harus berlutut dan kowtow sebanyak 3 kali. Selain itu, yang kalah juga harus membungkuk dan memberi jalan untuk sang pemenang. Dan satu lagi, Sun Sengsong telah lama memeras keluarga Li karena Li Chunyang membutuhkannya untuk menyembuhkan Chen Dazeng. Karena itu, Yun Xiao ingin Sun Sengsong mengembalikan semua yang telah ia ambil. Tentu, jika Li Yun Xiao kalah, maka dia akan melakukan hal yang serupa dan memberikan harta yang setara dengan semua yang dipertaruhkan oleh Sun Sengsong. Mendengar ini, Sun Sengsong pun marah. Tapi Yun Xiao langsung mengejeknya, sehingga akhirnya kesepakatan pun dibuat. Yun Xiao dan Sun Sengsong memberikan cincin interspasial mereka pada Yuan Hao. Lalu Yuan Hao bertanya, pertandingan apa yang ingin mereka lakukan? Yun Xiao dengan sombong menyerahkan pilihan itu pada Sun Sengsong, dan dia dengan percaya diri akan meladeni semua yang dipilih oleh Sun Sengsong. Akhirnya Sun Sengsong meminta untuk adu pembuatan pil. Namun pilnya harus pil tingkat 3. Secara umum ini adalah pilihan yang menyudutkan Yun Xiao. Apalagi mereka tahu Yun Xiao adalah seorang alkemis tingkat 2. Namun Yun Xiao sambil menguap langsung menyetujuinya. Lalu kali ini Yun Hao akan menjadi juri dari pertandingan ini. Pertandingan pun akan dimulai. Bahan-bahan disiapkan. Sun Sengsong meminta 3 set resep sebagai jaga-jaga kalau terjadi kegagalan. Sementara Yun Xiao sendiri dia hanya meminta 1 set saja. Lagi-lagi permintaan Yun Xiao ini membuat Yuan Hao geram. Dia berpikir bahwa Yun Xiao itu tidak tahu ketinggian langit. Namun Yun Xiao selalu membalikkan ucapan dari Yuan Hao dan membuatnya terdiam. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Sun Sengsong langsung mengeluarkan tripod hijau tingkat 3 miliknya. Ini adalah salah satu tools yang dapat sangat membantu seorang refiner untuk mengumpulkan api dan menyempurnakan sebuah pil. Sun Sengsong mencoba memanasi Yun Xiao dengan apa yang dia punya. Tapi Yun Xiao tampak tidak peduli dan bahkan menyebut Sun Sengsong sebagai orang gila. Lalu Yun Xiao terus mengejeknya. Sun Sengsong akhirnya mengabaikan Yun Xiao. Dia kini langsung mengeluarkan 1 set herbal dan kemudian memulai proses pemurniannya. Dia kini membersihkan semua bahan itu dari kotoran, lalu meletakkannya di dalam tripod hijau miliknya. Kini dia mulai menyalakan api, dan api itu pun bukan api biasa, melainkan api serigala iblis hijau. Api ini adalah salah satu api yang memiliki temperatur yang stabil
di antara api-api monster liar yang lain. Bahkan Yuan Hao pun terkesan karena Sun Sesong bisa memilikinya. Sun Sengsong pun melanjutkan konsentrasinya, tapi dia kembali dikejutkan dengan sikap Yun Xiao yang menyebalkan. Bukannya dia mulai memurnikan, tapi malah dia bersantai-santai sambil dipijit oleh Jiarong. Sun Sengsong mengabaikannya. Dia memanaskan api, menyatukan bahan dan meningkatkan kemurnian dari bahan-bahan itu. Sayangnya, pada putaran terakhir, Yun Xiao menggunakan mata iblis bulan untuk mengganggu api Sun Sesong. Dan benar saja, api itu tiba-tiba padam dan penyempurnaan itu pun berakhir dengan kegagalan. Untungnya, Su Xiang dengan sigap memukul jauh pil itu. Dan di ujung bukit terjadilah ledakan besar karena kegagalan dari pil itu. Kini waktu terus berjalan, Yuan Hao kembali mengingatkan Sun Sesong untuk segera memurnikan pil miliknya. Sementara itu, Yun Xiao baru mulai terlihat serius sekarang. Dia berdiri dan kemudian 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ya, dia masih pemanasan. Yun Xiao benar-benar tidak pernah serius. Lalu, Zhang Qingfan kemudian menawarkan tripod ungu tingkat 3 miliknya untuk membantu Yun Xiao. Tapi Yun Xiao langsung menolaknya. Menurutnya, jauh lebih baik melakukan itu dengan kekuatannya sendiri. Yun Xiao kemudian meminta 10 Yuan Stone tingkat tinggi untuk melakukan pemurnian. Dia juga mengatakan akan mengembalikannya nanti. Setelah itu Yuan Hao pun memberikan batu yang diminta oleh Yun Xiao, dan Yun Xiao pun langsung menghancurkannya. Semua Yuan Stone itu kini mulai berubah menjadi debu, dan dia mulai membentuk sebuah arai formasi yang misterius. Satu-satunya yang mengenali itu adalah Wang Chen, karena dia sering melihat gurunya melakukan sesuatu seperti ini. Setelah itu Yun Xiao mulai bergerak seperti aliran air, seperti penari yang mengikuti alunan musik. Lalu Yun Xiao menghentakkan tangannya, dan segera gelombang energi pun menyebar. Kali ini Yun Hao akhirnya menyadari bahwa Yun Xiao juga memiliki jiwa seorang alkemis tingkat 3. Yang membuatnya terkejut adalah, selama ini Yun Xiao bisa menyembunyikannya dengan sangat baik. Bahkan, Yuan Hao sendiri adalah seorang alkemis tingkat 4 tapi tidak bisa merasakannya. Yun Xiao kini kembali mengangkat tangannya, lalu api pun mulai berkumpul, dan dia melemparkan semua herbal untuk dimurnikan. Di hadapan api biru itu semua bahan mulai melebur. Sun Sengsong semakin kebakaran jenggot. Dia terus mempercepat proses penyempurnaan miliknya. Sementara itu Yun Xiao mulai memadatkan pil miliknya. Pil itu seolah lahir dari perpaduan sang naga agung dan punik sejati. Kini, api seolah menari di dekat Yun Xiao, seperti dia dipeluk oleh sang Dewi Api sendiri. Dari semua orang, hanya Wang Cheng yang sadar bahwa teknik ini adalah teknik buatan Gu Feiyang. Dia tahu karena dia masih sering mendengarnya dari gurunya Yang Di. Akhirnya, Yun Xiao pun mulai putaran terakhir. Dia mulai melebur pilnya dengan soul power miliknya sendiri. Sun Sengsong masih belum menyerah. Dia sampai mengeluarkan jimat pusakanya. Jimat ini dapat meningkatkan tingkat kemurnian dari pil yang dibuatnya. Setelah jimat itu diaktifkan, lalu kemudian sambaran petir menyambar pil milik Sun Sesong. Akhirnya, pil tingkat 3 buatan dari Sun Sesong pun selesai. Karena pembuatan pil ini, Sun Sesong sendiri mendapatkan pencerahan dan dia hampir menerobos tingkat 4. Ini adalah sebuah anugerah untuk dirinya. Namun di sisi lain Yun Xiao belum selesai. Dia masih memurnikan pil buatannya. Dia kini terlihat begitu tenang, meskipun Yuan Hao terus berkomentar. Lalu sesaat kemudian mata Yun Xiao memadat. Dia lalu mengumpulkan semua energi surga dan bumi dan memadatkannya ke dalam pil buatannya. Ini adalah proses yang bisa dilakukan, namun
di tingkatan yang hampir mustahil. Bahkan para alkemis ternama pun akan berpikir ulang untuk melakukan tindakan ini. Lalu, kini momennya menjadi sangat penting. Yun Xiao kemudian memanggil True Soul Punix dan menggunakan api biru miliknya. Semua orang terkejut, tapi Yun Xiao dengan tenang melepaskan api itu dan segera api itu melilit pil yang ia buat. Dengan 12 segel di tangannya, akhirnya penyatuan pun dimulai. Sayangnya tidak hanya itu, pil buatan Yun Xiao melayang dan awan di langit pun berkumpul. Lalu awan menjadi semakin gelap, kilatan-kilatan petir mulai menyambar. Lalu yang terakhir, petir menyambar dengan dahsyat dan menelan pil buatan Yun Xiao, yang mana kemudian pil itu dianugerahi dengan kesempurnaan. Apa yang terjadi ini disebut dengan fenomena alam. Biasanya ini terjadi di waktu-waktu tertentu. Misalnya, saat lahirnya pil tingkat tertinggi yang belum pernah dibuat. Ya, walaupun secara teori pil tingkat 3 itu tidak akan mungkin menyebabkan fenomena alam. Namun karena Yun Xiao mencurahkan semua pemahamannya dan dia bahkan menggunakan api biru dari True Soul Punix, hal ini kemudian menyebabkan munculnya fenomena alam. Lalu sekarang, semua orang yang ada di sana bisa merasakan aura yang sangat menyegarkan dari pil buatan Yun Xiao. Bahkan jika itu adalah pil tingkat 3, namun itu adalah yang terbaik. Bahkan itu cukup untuk bersaing dengan pil tingkat 4 dengan kualitas sempurna. Ya, pandangan Yuan Hao pada Yun Xiao pun kini mulai berubah. Lalu, dia menjalankan tugasnya sebagai juri. Dia mulai melakukan penilaian. Kedua pil yang dibuat ini dasarnya sama, dan tipenya pun sama. Namun meski begitu, tidak perlu diperdebatkan. Jelas, pil buatan Yun Xiao jauh lebih baik. Karena itu Yun Xiao adalah pemenangnya. Sun Zezong tidak terima, dia lalu protes. Yun Hao menjelaskan, namun Sun Zezong tidak mau mendengarkan. Akhirnya, Yuan Hao pun menjadi kesal setelah mendengar beberapa kata-kata dari Sun Zezong. Dan kemudian Yuan Hao meminta Sun Zezong untuk berlutut dan kowtow sebanyak 3 kali, karena dia berani memfitnah Yun Xiao. Sun Zezong tidak mau melakukannya. Ini akan melukai harga dirinya. Namun kemudian, sebuah energi tak terlihat menghantam kedua lututnya, sehingga dia pun berlutut. Lalu energi itu kembali muncul dan memegang kepala Sun Zezong. Bam! Sun Zezong menghantam lantai. Yun Xiao kini tampak gelap. Dia berkata, "Kau tahu pertama karena kau telah berani bertingkah sombong di depanku." Yun Xiao mengangkat tangannya, lalu menurunkannya lagi. Dan Sun Zezong kembali menghantam lantai untuk kedua kalinya. Rupanya semua itu adalah ulah dari Yun Xiao sendiri. Yun Xiao kembali berkata, "Kau tahu kedua, karena kau telah berani memeras keluarga Li." Yun Xiao kembali mengangkat tangannya, lalu saat dia hendak menjatuhkannya, Li Junyang menghentikannya. Li Junyang mengatakan bahwa jika tanpa Sun Zezong, saat ini Chen Dazeng pasti sudah mati. Mendengar itu, Yun Xiao berpikir sejenak lalu akhirnya berhenti. Tapi dia kemudian menendang Sun Zezong hingga keluar dari panggung. Yun Xiao berkata, "Jika bukan kakekku yang bicara hari ini, kau pasti sudah mati. Sebaiknya kau belajar hari ini dan ingat apa yang telah terjadi hari ini." Setelah itu, Yuan Hao pun kemudian memberikan selamat pada Yun Xiao. Bahkan Yuan Hao juga menyerahkan lencana tingkat 3 untuk Yun Xiao. Setelah itu, Wang Chen yang tampak terpesona pada Yun Xiao datang dan menyapanya. Wang Chen memuji kejeniusan dari Yun Xiao. Bahkan dia berharap bisa belajar beberapa hal darinya. Mendengar itu, Yun Xiao pun tersenyum. Dia lalu bertanya, apakah benar Wang Chen itu adalah murid dari Yang Di? Karena memang sebelumnya dia mendengar penjelasan dari Zhang Qingfan.
Wang Cheng pun mengangguk dan mengatakan bahwa semua itu adalah benar adanya. Dan setelah itu, Yun Xiao kemudian dengan santai menanyakan kabar dari Yang Di. Sikapnya itu seolah mereka sudah saling mengenal seperti seorang teman lama. Jelas hal ini membuat Wang Cheng kebingungan, tapi itu tidak berlangsung lama. Wang Chen lalu menjelaskan kalau Yang Di saat ini telah pergi ke Deity Transformation Sea. Lalu Yun Xiao juga menanyakan beberapa hal yang lain. Wang Chen menceritakan banyak hal, sampai dia kemudian mengingat sebuah lukisan yang ditinggalkan oleh Gu Feiyang untuk Yang Di. Lukisan itu syarat akan makna dan seringkali membuat Yang Di sangat penasaran akan pesan yang ada di dalamnya. Bahkan Yang Di mengatakan, siapapun yang bisa memecahkan rahasia di balik lukisan itu, Yang Di akan mengabulkan satu permintaan dari siapapun itu. Lalu saat ini lukisan itu juga ada di Tianshu, karena memang Yang Di sebelumnya menitipkan itu kepada istana. Mendengar ini, Sang King Fan pun lalu membenarkan pernyataan dari Wang Chen, bahwa memang ada satu lukisan yang ditinggalkan oleh Yang Di. Dan sebenarnya, itu adalah lukisan yang dibuat oleh Gu Feiyang di masa lalu untuk Yang Di. Yun Xiao tampak kebingungan. Sejak kapan dia melakukan itu? Dia bahkan tidak bisa mengingatnya. Lalu kini Raja memotong pembicaraan itu dan berkata bahwa dia membawa lukisan itu. Dan Raja kemudian menunjukkannya di depan semua orang. Melihat lukisan ini semua mata terpukau. Bahkan Yuan Hao tak ragu memujinya. Namun Yun Xiao tidak bisa menahan tawanya. Yun Xiao juga bertanya, apakah mereka sudah tahu arti dari pesan itu? Melihat tingkah Yun Xiao, semua orang kebingungan. Lagi pula tidak ada yang lucu dari lukisan ini. Ini semua orang pun tampak serius. Mereka mencoba memahami artinya. Tapi Yun Xiao saat ini masih terus tertawa. Tingkahnya ini sungguh membuat kesal Li Junyang, dan dia pun akhirnya marah. Sampai-sampai dia menarik pedangnya dan ingin menghajar cucunya yang tidak sopan itu. Untungnya Jiarong, Suhan, dan Sang King Fan pun berusaha menghentikannya. Li Junyang berkata, jika memang Yun Xiao tahu makna di balik itu, seharusnya dia mengatakan pada mereka, jangan hanya tertawa sendiri seperti orang yang tidak tahu tata krama. Mendengar itu Yun Xiao pun merasa bersalah. Lalu kemudian dia bertanya pada semua orang. Menurut kalian, saat Gu Feiyang membuat lukisan ini, bagaimana dengan suasana hatinya? Mendengar itu Wan Cheng menjawab. Dari cerita guru, suasana hati dari Lord Gu Feiyang saat itu pasti sedang tidak bagus. Karena dia sedang marah pada Master Yang Di. Benar, tapi tidak hanya itu. Aku yakin Gu Feiyang pasti ingin berteriak dengan keras di telinga muridnya. Namun, Gu Feiyang adalah seorang yang terlampau berbakat dan tidak mungkin berteriak akan masalah yang sepele. Karena itu, dia kemudian membuat puisi di dalam lukisan itu. Pesan yang ia tinggalkan cukup sederhana. Kalian harus membaca tiap kata pertama pada setiap baris di bait pertama. Lalu, tiap kata terakhir pada setiap baris di bait kedua. Semua orang terkejut dan kemudian melihat ke arah lukisan itu. Yang Di adalah orang tolol? Ya, Yang Di adalah orang tolol, kata Wang Cheng yang belum sadar dengan ucapannya. Benar, kamu benar, Master Wang, kata Yun Xiao sambil tertawa. Kini ekspresi semua orang menjadi sangat rumit dan tidak bisa dideskripsikan. Termasuk Wang Chen yang akhirnya sadar telah menyebut masternya sendiri sebagai orang yang tolol. Dia bahkan merasa terkutuk saat ini. Dan setelah semua itu, suasana pun kembali kepada jalurnya. Sesungguhnya Sang King Fan dan yang lainnya diundang datang kemari oleh pangeran pertama untuk menggagalkan pemilihan Pangeran Yue sebagai penerus raja.
Melihat situasi sekarang, pangeran pertama lalu mencoba mencari cara untuk mengambil alih momen ini. Dia kemudian memuji Yun Xiao dan mengatakan bahwa jika dia menjadi penerus raja, maka dia akan menganugerahi Yun Xiao dan keturunannya dengan gelar kerajaan. Pangeran pertama juga mengatakan kalau dia akan merestui Yun Xiao dengan Rusue. Tapi Pangeran Yue tidak mau kalah dan dia mengatakan akan memberikan penghargaan yang jauh lebih baik daripada pangeran pertama. Yun Xiao sesungguhnya tidak tertarik akan apa yang mereka tawarkan. Jadi dia lalu bertanya pada Rusue, siapa di antara kedua kakaknya itu yang pantas menjadi raja berikutnya. Mendengar itu Rusue pun spontan mengatakan bahwa tidak ada yang layak. Namun, jika benar tidak ada yang layak di antara keduanya, maka itu akan menjadi sebuah masalah. Karena itu Yun Xiao meminta Rusue untuk memikirkan masalah ini dengan serius. Mendengar Yun Xiao yang ingin mendengar pendapatnya, Rusue seketika berubah menjadi malu. Kini pangeran pertama mencoba meyakinkan Rusue. Namun sayangnya itu justru membuatnya semakin kesal. Lalu dengan lantang, Rusue mengatakan bahwa meskipun Pangeran Yue itu juga adalah bajingan, namun Pangeran Yue masih jauh lebih baik daripada pangeran pertama. Dan mendengar itu Yun Xiao pun tertawa. Lalu dengan tenang, dia maju dan meminta kepada raja, supaya raja mewariskan tahtanya pada Pangeran Yue. Mendengar itu raja pun menyetujuinya, namun dengan satu syarat, supaya pangeran pertama diberikan pengampunan dan tidak dieksekusi. Permintaan ini merujuk pada setiap tindakan pangeran pertama yang pernah mencoba mengganggu jalan dari Yun Xiao. Mendengar itu Yun Xiao pun tidak merasa keberatan. Ya, Yun Xiao memang masih muda, tapi dia memiliki pengaruh yang besar. Menurut raja, selama Yun Xiao ada di sisi pangeran Yue, maka kerajaan akan aman. Karena itu, raja pun pada akhirnya menaruh hormat pada Yun Xiao. Ya, sama seperti Zhang Qingfan yang sebelumnya mendukung pangeran pertama. Tapi begitu tahu bahwa Yun Xiao itu adalah pendukung dari pangeran Yue, mereka bahkan tidak ragu untuk mendukung pangeran Yue. Lalu sekarang sang raja pun berdiri di depan semua orang. Dia kemudian mengumumkan berita ini secara resmi. Aku dengan resmi mengumumkan bahwa boom. Sebelum raja selesai bicara, kapal perang udara terbang di atas kerajaan Tianshu. Hal ini membuatnya terdiam dan semua orang pun terkejut. Sementara itu pangeran pertama tampak sangat bersemangat karena ini adalah salah satu rencana yang sudah ia siapkan. Lalu dari atas kapal itu, kini turun seorang pemuda yang diikuti oleh pengikutnya. Pemuda itu adalah putra tertua dari salah satu keluarga terbesar di kerajaan Duxflam. Pemuda ini dari keluarga Zhou. Namanya adalah Zhou Yusan. Pangeran pertama langsung menyambutnya dan bersikap dengan sangat baik. Lalu alangkah terkejutnya Zhou Yusan akan keberadaan beberapa orang penting yang juga ada di sana. Tapi Zhou Yusan tidak melupakan tujuannya. Dia dengan santai mengatakan bahwa keluarganya ingin pangeran pertamalah yang menjadi raja dari kerajaan Tianshu. Namun, sang raja kemudian melanjutkan pengumumannya. Dia mengatakan bahwa penerusnya adalah pangeran Yue dan upacara pengangkatan akan dilakukan dalam 3 hari. Mendengar ini jelas, itu membuat Zhou Yusan menjadi marah karena kata-katanya seolah tidak dianggap oleh sang raja. Namun raja tidak takut dan mengatakan bahwa jika yang datang adalah ayahnya, maka sang raja mungkin akan mempertimbangkan itu. Tapi kali ini keputusannya sudah bulat. Zhou Yusan kini terus mengomel. Lalu Yun Xiao merasa risih dan bertanya pada Wang Chen, siapa si bangsat ini? Mengapa dia berisik sekali? Wang Chen pun menjelaskan latar belakang dari Zhou Yusan. Dia juga mengatakan kalau dia sendiri sebenarnya juga kurang menyukai Zhou Yusan.
Disebut bangsat, tentu itu membuat Zhou Yuzhan geram. Dia langsung bergerak dan menyerang Yun Xiao. Tapi Yun Xiao tidak bergerak, dan Yun Sang segera menahan serangan dari Zhou Yuzhan. Ya, Yun Sang itu adalah seorang Martial Lord bintang 5, sedangkan Zhou Yuzhan itu adalah seorang Martial Lord peringkat 3. Jadi Yun Sang pun dapat menahan Zhou Yuzhan dengan mudah. Hal ini juga membuat Zhou Yuzhan cukup terkejut, karena dia merasa bahwa usianya itu tidak jauh berbeda dengan Yun Sang. Namun, dia telah dilampaui oleh Yun Sang. Setelah itu, Zhou Yuzhan pun menjadi marah. Dan saat ini dia melihat kedekatan antara Yun Xiao dan Yun Sang. Dia kemudian berteriak, "Bocah, jika kau memang laki-laki, jangan bersembunyi di belakang perempuan. Lawan aku jika kau memang jantan." Mendengar itu, Yun Xiao mencibir. "Apa? Lupakan saja. Kau bahkan tidak mengetahui posisimu sendiri. Mana ada seorang Martial Lord bintang 3 menantang seorang Martial Master bintang 3. Saudara Yuzhan, sepertinya kulitmu terlalu tebal sampai-sampai aku tidak akan bisa melukaimu karena kulitmu yang tebal itu." Mendengar ini, Wang Cheng pun tertawa dengan keras. Memang itu adalah sarkasme yang bagus. Zhou Yuzhan menjadi sangat emosional. Dia lalu meminta bawahannya untuk membunuh Yun Xiao. Bawahan itu langsung bergerak dan menyerang Yun Xiao. Sementara itu Yun Sang bersiap menahan orang itu. Tapi serangannya dapat ditahan dengan mudah. Bahkan orang itu melewati Yun Sang dan terus berlari ke arah Yun Xiao. Li Junyang tidak akan tinggal diam melihat cucunya mati di depan mata. Karena itu dia langsung menyerang orang itu. Sayangnya perbedaan kekuatan mereka masih jauh. Serangan itu langsung ditepis dengan mudah oleh pria itu. Lalu melihat serangan itu yang berlari ke arah para prajurit, Xiao Qingwan pun ikut turun tangan. Dia kemudian menepis serangan itu dan mulai bergerak menyerang pria itu dengan seluruh kekuatannya. Ya, bagaimanapun Xiao Qingwan itu adalah jenderal besar kerajaan Tianshu. Kultivasinya tidak bisa diremehkan karena dia adalah seorang martial king bintang 8. Kekacauan semakin besar. Lalu Yuan Hao memberi perintah pada Su Xiang. Keberadaan Su Xiang langsung membuat kedua orang itu berhenti. Ya, di hadapan seorang Grandmaster, kedua Martial King ini bahkan tidak bisa berkutik. Setelah itu, perbincangan pun dilanjutkan. Yun Xiao berkata dengan tenang, "Jika kau memang ingin 1 lawan 1 denganku, maka akan kukabulkan. Waktunya 3 bulan lagi, dan kau bisa memilih lokasinya." Mendengar itu, Zhou Yuzhan sangat senang. Namun, dia menambahkan beberapa kondisi. Siapapun yang kalah harus berlutut dan kau-tau serta mengemis minta ampun. Selain itu, dia juga menginginkan Yun Sang sebagai wanitanya. Ucapan ini membuat Yun Sang menjadi sangat marah dan dia langsung bergerak menyerang Zhou Yuzhan. Tapi serangan itu langsung dihentikan dengan mudah oleh Su Xiang. Sekali lagi Su Xiang memperingatkan Yun Sang untuk tidak membuat keributan. Setelah itu, Zhou Yuzhan kemudian berjalan menuju kapal terbang miliknya. Namun sebelum naik, dia melihat Rusue dan menariknya dengan kekuatannya. Dia berkata, dia akan membawa Rusue untuk memuaskan nafsunya. Saat ini, Rusue menangis dan meminta tolong. Lalu sekelibat cahaya bergerak dengan sangat cepat. Hal ini mengejutkan, namun pengikut Zhou Yuzhan bergerak dengan cepat dan menghalangi cahaya itu. Tapi yang pengikut itu pukul hanyalah bayangannya saja. Dan cahaya itu rupanya adalah Yun Xiao yang kini bergerak menyerang Zhou Yuzhan. Zhou Yuzhan terkejut, tapi dia dengan segera melawan balik. Yun Xiao terus bergerak meski menerima serangan dari Zhou Yuzhan. Dia maju dan menebas kedua tangan Zhou Yuzhan, lalu merebut Rusue. Hal ini mengejutkan. Perbedaan kultivasi mereka itu terlalu tinggi. Namun Yun Xiao bahkan bisa melukainya.
Zhao Yushan kini sangat marah dan kemudian memberi perintah. Segera beberapa potong kain merah menyerang Yun Xiao dan melilitnya. Sosok ini juga merupakan seorang martial grandmaster. Karena itu, Yun Xiao tidak bisa melawan dengan mudah. Namun, di sini Yun Xiao berteriak dengan penuh amarah. "Zhao Yushan, kalau kau berani menyentuh barang sehelai rambut saja dari Rusue, aku bersumpah aku akan membantai seluruh keluarga Zhao dari dataran Tianwu. Tidak peduli para tetua yang sudah berumur ratusan tahun ataupun para bayi yang masih menyusu pada ibunya. Kupastikan akan kubantai mereka semua." Yun Xiao seorang martial master bintang 3, tapi perkataannya itu menggetarkan hati semua orang, bahkan meninggalkan jejak ketakutan di wajah Zhao Yushan. Setelah itu Yun Xiao dilempar turun dan pasukan dari keluarga Zhao pun kembali ke Dux Flame. Yun Xiao kini tampak terluka, namun kemarahannya terlihat tidak padam. Setelah itu Yun Xiao bangun dan berkata pada Wang Chen, "Master Wang, sebelumnya kau mengatakan bahwa aku bisa meminta satu hal pada Yang Di. Bukankah begitu?" "Benar. Kalau begitu aku ingin menukarnya. Aku ingin membuat sebuah permintaan padamu. Pastikan untuk 3 bulan ke depan Rusue dalam keadaan aman dan bersuara. Apa kau sanggup? Jika kau sanggup, maka kau boleh meminta satu hal pada Yang Di sebagai gantinya." "Tentu, saya sanggup menerimanya Tuan Muda Yun. Dan sekarang, aku akan langsung pergi melakukan yang terbaik untuk ini," kata Wang Chen yang kini penuh dengan semangat. Setelah itu Wang Chen pun pergi dan bahkan dia meninggalkan Yuan Hao. Dan setelah itu, pertemuan pun berakhir. Sang raja juga memberikan perintah pada para prajurit untuk menahan pangeran pertama. Lagi pula semua kekacauan ini terjadi karena dirinya. Sementara itu, Yun Xiao sendiri dia kembali ke kediaman keluarga Li. Dan malam itu, seluruh kota menjadi lebih hidup. Karena dalam 3 hari ke depan, Pangeran Yue akan diangkat menjadi raja. Ya, sampai di sini dulu rekap dari The Ultimate of All Ages part 10. Dan kita akan sambung lagi di part berikutnya. Terima kasih. See you again, sehat selalu, dan bye.